Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada pada Minggu Prapaskah, di mana sebentar lagi kita akan mengenang hari kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itulah, untuk mempersiapkan hati dan kerohanian kita menyambut hari Jumat Agung dan Paskah yang makin mendekat, saya akan menyampaikan khotbah pada sore hari ini dengan judul Misteri Pengorbanan Yesus. Mengapa Yesus harus mati padahal Allah bisa langsung mengampuni manusia? Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Demikian bunyinya. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara-saudara, siapakah Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib itu? Alkitab menunjukkan dia bukan hanya sekedar nabi atau pengajar agama yang baik, tapi dia adalah firman Allah yang kekal. Alkitab berkata dia setara, sederajat, bahkan dia sehakikat dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika kita membuka lembaran pertama Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, di sana ketritunggalan ilahi itu nampak. Dikatakan pada mulanya, pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Allah memiliki firman perkataan dan rohnya. Sehingga Allah sebagai Bapa, firman sebagai anak, dan Roh Kudus ini adalah satu hakikat ilahi yang memiliki tiga pribadi yang berbeda. Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu esa tapi tritunggal adanya. Satu hakikatnya tapi punya tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan kemudian Yesus itu adalah Allah sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut Alkitab yang jadi manusia itu bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus, bukan Allah Tritunggal. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman, anak Allah yang menjadi manusia. Saudara, kalau kita mendengar istilah anak Allah, jangan diartikan secara hurufiah, karena ini istilah dan istilah itu lazim dipakai di mana-mana. Misalnya tadi sebelum khotbah saya naik anak tangga. Kalau kita ngomong anak tangga kan kita nggak akan tanya di mana bapak dan ibu tangga sehingga dia beranak-anak tangga. Saudara, ini adalah istilah anak kunci. Di mana bapak kunci kawin sama ibu kunci punya anak kunci. Kan tidak demikian. Kalau saya ngomong dia anak Bandung, kita tidak akan tanya kapan Bogor kawin sama Bekasi punya anak Bandung. Anak Bandung berarti dia berasal dari Bandung. Anak Allah berarti bukan Allah beranak, tapi dia berasal dari Allah. Anak kucing berarti dia punya sifat kucing, karena dia adalah kucing. Anak Allah berarti dia punya sifat Allah, karena dia adalah Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah.
Bukan Allah beranak, tetapi karena kelahirannya yang ajaib. Bukan karena persetubuhan antara Yusuf dan Maria, tetapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Yesus punya sifat ilahi seperti Allah Bapa juga memiliki sifat ilahi. Nah, saudara-saudara, Allah itu kan punya sifat maha. Kalau Allah mau, bisa nggak dia jadi kucing? Kalau Allah yang maha kuasa mau, bisa nggak dia jadi kuda? Kalau Allah mau, bisakah dia menjadi gajah? Bisa. Tetapi Allah tidak perlu jadi kucing. Karena yang akan diselamatkan bukan kucing. Yang akan diselamatkan adalah manusia. Sehingga Allah menjadi manusia. Manusia jadi Allah itu nggak ada. Kita juga nggak percaya ada manusia jadi Allah. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, nggak ada dalam kenyataan. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu ada, namanya Yesus. Karena Allah punya sifat maha kuasa. Saya ambil contoh, seandainya saya punya akuarium yang besar, lalu saya perhatikan ada ikan koki yang saya pelihara di dalam akuarium itu kelepek, kelihatannya sekarat karena sakit. Maka saya kasihan lalu ingin menolong, mengobati, menyembuhkan ikan koki itu. Bagaimana caranya? Kalau saya langsung nyebur, terjun, biur ke dalam akuarium itu. Waduh, jangan-jangan ikan kokinya langsung mati sakit jantung. Ini makhluk apa gede banget masuk ke dalam akuarium. Tapi kalau saya ini sakti, lalu saya bisa mengubah diri menjadi ikan koki, maka saya terjun ke dalam akuarium itu dan ikan koki merasa ada temannya. Lalu saya dekati, saya obati sampai akhirnya dia sembuh. Nah, setelah sembuh saya ngomong sama ikan koki, "Koki, sebetulnya saya ini bukan ikan, saya ini manusia yang punya kamu, yang punya akuarium ini. Cuma saya menjelma menjadi ikan koki untuk menyelamatkan kamu." Kokinya ngamuk, gak percaya. Ikan aja ngaku-ngaku jadi manusia. Maka saya dibunuh oleh si koki itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang jadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Tapi waktu dia bilang aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi marah karena dia dianggap telah menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Maka dia mati di kayu salib, saudara sekalian. Tapi itulah gambaran sederhana bagaimana kita bisa memahami Allah dalam kasih-Nya telah menjadi manusia dan kemudian dia mau menyelamatkan orang berdosa. Pertanyaan penting yang kita harus pikir adalah, mengapa Yesus harus menjadi manusia dan mati? Padahal Allah itu kan maha kuasa, maha pengampun. Dia kan kalau mau bisa mengampuni manusia secara langsung. Ribet amat sih mesti jadi bayi, ribet amat sih mesti mati di salib, ribet amat sih mesti pakai perjalanan yang panjang. Bisa nggak Tuhan bilang gini, manusia berdosa, aku ampuni semuanya, nggak ada yang masuk neraka, ku cemplungkan semuanya ke sorga. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa kok ribet banget Tuhan itu mesti jadi manusia, mesti mati dan sebagainya? Saya akan memberikan jawaban yang alkitabiah. Yang pertama, karena Allah itu kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Karena dia adalah Allah yang adil, maka dia harus mengikuti rule of the game, peraturan permainan yang ada, yang telah ditetapkan sendiri. Apa itu? Orang yang berdosa harus dihukum ke dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Dosa harus dihukum, tapi karena kasih-Nya Allah menanggung hukuman dosa itu melalui Yesus. Jadi kalau misalnya Allah bilang, udahlah manusia berdosa, gak jadi aku masukin neraka, aku ampuni semuanya aja. Setan akan bilang, Tuhan tidak adil. Karena engkau Allah yang suci, yang tidak suka dengan dosa. Mengapa engkau membiarkan dosa yang dilakukan oleh manusia?
Makanya Yesus harus datang dalam posisi sebagai manusia supaya dia bisa menjadi Allah yang adil, tapi sekaligus Allah yang penuh kasih. Saya kasih ilustrasi supaya gampang. Ada dua orang saudara kembar, tumbuh bersama. Tapi setelah sekian lama jadi dewasa, keduanya berpisah jauh. Kembar yang pertama jadi hakim yang adil. Tapi si kembarannya itu tanpa banyak orang tahu jadi penjahat luar biasa. Pembunuh, pemerkosa, wah jahat luar biasa lah saudara. Dan orang selama ini tidak tahu di mana dia berada. Sampai satu kali dia ditangkap. Dan akhirnya diadili. Hakimnya adalah saudara kembarnya. Maka orang bilang, pasti kong kali kong, gak mungkin dia bisa menghukum saudaranya. Tapi sebagian bilang, enggak, saya percaya dia hakim yang adil. Maka setelah disidang berkali-kali, hakim mengambil palu keputusan dan berkata, atas nama keadilan terdakwa dijatuhi hukuman mati. Tok, tok, tok. Itu teriak itu narapidana, tersangka. Dia bilang, kamu saudara yang kejam. Aku kan saudara kembarmu, mengapa engkau rela, tega menjatuhkan hukuman mati? Tapi hakim tidak bergeming, dia keluar dari ruangan. Beberapa waktu kemudian eksekusi akan dilakukan. Para agojo sudah mempersiapkan diri, tapi malam terakhir sebelum orang ini dihukum mati, si hakim itu menyelinap ke dalam penjara, masuk ke dalam sel dan berkata, tukar pakaianmu cepat. Ini orang gak ngerti kenapa. Ayo cepat, pokoknya ikut saja. Dan akhirnya dia bilang, seharusnya kamu yang mati. Tapi saya selain hakim yang adil adalah saudara yang penuh dengan kasih. Aku menggantikan tempat kamu. Dan biarlah setelah kamu dibebaskan, aku memang akan mati, tapi biarlah kamu jadi orang saleh, jadi orang baik, jadi orang berguna. Dan akhirnya yang dibunuh besoknya siapa? Saudara kembarnya ini, hakim yang adil. Karena orang-orang tidak bisa membedakan mana si hakim dan mana si narapidana. Kalau boleh diilustrasikan secara sederhana, salib, tempat kematian Yesus, adalah tabrakan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Karena keadilannya manusia berdosa harus dihukum. Tapi karena kasihnya, maka Allah tidak menghukum manusia berdosa, tapi menggantikan dengan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan melalui pengorbanan Yesus inilah Allah membuktikan kasihnya yang terbesar kepada manusia. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa bukti kasih Allah yang terbesar? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan mobil yang bagus kepada saya. Betul? Rumah yang besar kepada saya. Betul? Istri yang cantik dan tidak cerewet kepada saya. Betul? Uang yang banyak sekali kepada saya. Betul? Salah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah yang terbesar adalah Yesus rela mati untuk kita sekalian. Kalau bukti kasih Allah adalah memberikan uang yang banyak, oh cuma segitu aja. Kalau dia memberikan rumah yang bagus, mobil yang mewah, oh cuma segitu aja. Tapi kalau dia memberikan nyawanya sendiri, kita nggak bisa bilang, oh cuma segitu aja. He gave his life. What more could he give? Dia memberikan hidupnya, nyawanya. Apalagi yang harus diberikan untuk membuktikan dia mengasihi saya dan saudara. Kalau engkau bertanya, Tuhan sebesar apa kasih-Mu kepadaku? Yesus akan menjawab, sebesar ini. Dan dia merentangkan tangannya di kayu salib.
dan menyerahkan nyawanya. Dulu saya pikir simbol kasih yang paling bagus adalah jantung hati, sarangeo. Sekarang saya tahu simbol kasih yang terbesar adalah cross, salib. Karena Yesus rela mati di sana untuk menebus kita dari segala dosa. Inilah kasih Allah yang terbesar. Dia Allah yang adil yang harus menghukum dosa. Tapi bukan kita yang dihukum. Yesus yang menanggung hukuman dosa kita. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Yang kedua, mengapa Allah yang maha kuasa, maha pemurah, kok tidak langsung saja mengampuni manusia? Ribet banget, mesti menjelma jadi manusia, mesti mati di kayu salib. Alasan kedua, karena Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa dan membuat semua umat manusia berdosa. Saudara ingat Adam dan Hawa, manusia pertama digoda oleh setan, makan buah yang di tengah, jatuh di dalam dosa. Karena itulah perlu datang satu pribadi lain yang 100% juga punya sifat manusia, menghadapi godaan cobaan dari iblis, tapi dia menang, dia suci, dia tidak berdosa. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Kalau Adam pertama digoda dan jatuh, maka Adam yang kedua digoda tidak pernah jatuh. Dia suci sempurna. Dia menjadi pemenang yang membawa orang yang percaya kepadanya ke dalam kemenangan. Jadi karena Adam pertama jatuh ke dalam dosa, maka semua umat manusia berdosa. Tapi lewat Adam yang kedua yaitu Yesus yang menang, semua manusia yang percaya kepadanya ditebus dan dibenarkan. Lihat Roma 5 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa yang dosa satu orang, Adam, semua manusia di atas muka bumi juga ketularan dosa? Jawabannya karena Adam adalah cikal bakal seluruh umat manusia. Semua manusia itu ada karena Adam dan Hawa. Melahirkan anak, melahirkan cucu, melahirkan buyut dan sebagainya. Dan akhirnya melahirkan orang tua kita dan orang tua kita melahirkan kita. Karena dia adalah asal muasal dari manusia, maka ketika dia jatuh di dalam godaan, maka seluruh keturunannya juga jatuh ke dalam dosa. Adam juga adalah wakil daripada umat manusia. Sehingga waktu wakilnya dikirimkan, lalu dia kalah, semuanya dianggap kalah. Beberapa waktu yang lalu PSSI main lawan Australia. Udah jauh-jauh ke Australia, kalah 5-1. Tapi saudara gak bisa bilang, ini koran bohong nih. Australia mengalahkan Indonesia 5-1. Saya gak ikut main. Coba kalau saya main, belum tentu menang, bisa 10-1 juga. Tapi kenapa kita tidak bisa menghindar daripada kenyataan Australia mengalahkan Indonesia 5-1? Karena Indonesia diwakili oleh kesebelasan itu. Sehingga kalau wakil kita kalah ya kita kalah. Kalau wakil kita menang ya kita menang. Tapi syukurlah akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Bahrain 1-0. Jadi masih ada harapan. Kapan saudara lawan orang Bahrain? Nggak pernah. Tapi karena kesebelasan kita mewakili kita, kita memperoleh kemenangannya. Saya ketemu Patrick Kluivert minggu yang lalu di Jakarta dan saya bilang 2 pertandingan lagi, China lawan Jepang, mesti menang ya. Saudara-saudara, saya mau bilang begini, bahwa Adam yang pertama membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Roma 5 ayat 19 berkata ini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam yang pertama, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, Adam kedua, semua orang menjadi benar.
Jadi sama dalam persekutuan dengan Adam pertama, kita jatuh dalam dosa. Waktu kita percaya kepada Yesus, satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Inilah misteri kematian Yesus yang sangat luar biasa. Adam yang pertama mati, tapi Adam yang kedua bangkit setelah dia mati. Karena dia maha kuasa, dia bisa mengalahkan maut. Pertanyaan berikutnya, untuk apa Yesus mati? Jawaban yang sederhana adalah untuk menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia enggak berdosa, tapi gara-gara dosa kita dia dihukum. Seperti anak kembar yang adalah hakim yang adil, yang baik, yang rela menggantikan posisi daripada saudara kembarnya yang jahat. Sebetulnya Yesus tanpa dosa sama sekali, tetapi dia menggantikan kita, berada di posisi kita, mati bagi kita. Yesus menanggung hukuman dosa agar kita dibenarkan. Dia telah menebus kita. Menebus artinya membeli dari pasar budak dengan membayar lunas harganya. Dan 1 Petrus 1 berkata, kita dibayar lunas bukan dengan emas atau perak. Kita dibayar lunas dengan darahnya yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tanpa cacat celah. Itulah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Yesus mati sebagai korban pendamaian yang memuaskan Allah, sehingga murka Allah kepada manusia menjadi surut. Dan di atas kayu salib itulah terjadi pembalikan keadaan, karena kutuk telah berubah menjadi berkat. Kutuknya ditanggung oleh Yesus, berkatnya dicurahkan bagi kita. Galatia 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, di kayu salib terjadi pembalikan keadaan, terjadi pertukaran. Apa yang terjadi? Ada pertukaran pada kayu salib ini. Coba lihat gambarnya. Tolong media. Pertukaran pada kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Baca keras. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Saya mau bilang, engkau yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kalau orang tuamu, nenek moyangmu penyembah berhala sampai keturunan ketiga, keempat, itu kutuk iblis akan mengejar saudara. Kutuk yang menyebabkan engkau miskin, sakit, bangkrut, sial, bahkan mati di dalam dosamu. Tetapi waktu engkau percaya kepada Yesus, kutuknya sudah ditanggung oleh Yesus. Engkau bukan orang terkutuk, engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Siapa yang merasa Tuhan sayang kepada saudara? Benar-benar sayang?
pengalaman kita bisa berbeda. Tapi dari hati kita yang terdalam, kalau engkau sungguh percaya Yesus, engkau seharusnya berkata, aku orang yang disayang Tuhan. Aku orang yang mestinya mati dalam dosa, tapi dijadikan anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Kita bukan orang yang terkutuk, kita orang yang diberkati. Dan berkat yang terbesar bukan uang yang banyak, keselamatan dalam Yesus, sukacita abadi, damai sejahtera, ada kasih mengalir dalam hidup kita. Dan itulah berkat-berkat rohani yang hanya kita bisa terima di dalam Yesus Kristus. Pada waktu Yesus disalib, Dia menanggung segala kutuk kita, sehingga kita menjadi orang yang diberkati. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia mati? Alkitab berkata ketika Yesus mati, Dia turun ke alam maut. Bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Yunaninya Hades. Dia turun ke alam maut, Sheol, Hades. Dia tidak turun ke neraka, Gehenna, walaupun beberapa orang bilang demikian. Alkitab menunjukkan Dia pergi ke dunia orang mati, bukan ke neraka, tapi ke alam maut. Untuk apa? Menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian. Mari baca 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, perhatikan ayat ini kadang-kadang disalah artikan oleh banyak orang. Alkitab bilang pada waktu Yesus mati, Dia turun ke alam maut, ke Hades, ke Sheol, dan Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Jadi ada orang bilang, oh berarti ada penginjilan kepada arwah orang mati. Orang yang sudah mati diinjili ulang oleh Yesus. Nah, kalau diinjili ulang berarti bisa selamat dong. Jadi masih ada keselamatan setelah kematian. Tidak benar. Karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu dihakimi, bukan diinjili ulang. Sebab kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18, kata memberitakan Injil yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Yunani keruso, yang artinya to proclaim, memberitakan, mewartakan, bukan to evangelize, bukan untuk memberitakan Injil supaya orang bertobat. Yesus hanya memproklamirkan, memberitahukan, kamu kan pernah mendengar khotbah Nuh supaya kamu bertobat, masuk ke dalam bahtera, tetapi kamu menolak, kamu tidak percaya, sehingga nanti kamu akan dihukum selama-lamanya karena Nuh memberitakan aku. Gelar Nuh di dalam Alkitab pemberita kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kamu sebetulnya menolak aku. Aku mau datang untuk menyelamatkan kamu. Tapi karena kamu menolak berita yang disampaikan, berita Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Nuh, maka kamu akan binasa sampai selama-lamanya. To proclaim, mewartakan, not to evangelize, bukan memberitakan Injil supaya orang percaya. Karena apa? Penginjilan adalah tugas kita yang masih hidup. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, maka kita harus memberitakan Injil, bahwa Yesus rela mati untuk kita, supaya orang yang berdosa, yang percaya diselamatkan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini tidak yakin kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah, percaya kepada Yesus, beri dirimu dibaptis. Saya harap saudara yang belum dibaptis segera memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Karena Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya
akan dihukum. Beri dirimu dibaptis. Mati dalam kehidupan lama, bangkit dalam kehidupan baru. Habis ibadah ini saudara yang belum dibaptis dan mengambil keputusan saya mau dibaptis, saudara bisa daftar kepada para pengurus ibadah ini dan bilang saya mau dibaptis. Minggu depan saudara akan mengalami baptisan, saudara akan dibaptis di kolam baptisan di atas siang, akan dibimbing terlebih dahulu. Dan setelah itu saudara dibaptis. Jangan tunda waktu, karena keselamatan ditawarkan kepada kita. Wahyu 1 ayat 18 berkata demikian. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Waktu Yesus turun ke alam maut, dia bilang aku yang pegang kuncinya sekarang. Artinya apa? Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Dia sudah menang atas kematian, alam roh, kuasa gelap, atas neraka. Jadi hidup kita tidak berakhir di lubang kubur. Ada kebangkitan dan hidup kekal bagi orang percaya. Minggu yang lalu, Ibu Mary yang adalah ketua komisi diakonia di gereja kita, mamahnya meninggal dunia. Usia lanjut 92 tahun kalau tidak salah. Dan waktu dia menjelang melepas nyawa, cucunya ada dekat dia dan kira-kira ada percakapan seperti ini. Oma, kalau lihat terang, kalau lihat Tuhan Yesus datang, mengulurkan tangan, pegang tangannya, udah jalan aja. Tapi kalau yang datang bukan Tuhan Yesus, jangan. Dan waktu kondisinya sudah makin turun, makin lemah. Cucunya bilang, apakah Oma lihat terang? Dengan lemah dia menganggukkan kepala, ya. Apakah Oma melihat Tuhan Yesus mengulurkan tangan, memegang tangan Oma? Ya. Udah Oma jalan saja. Karena Oma harus pulang. Tuhan Yesus sudah menjemput. Dia menarik nafas panjang sekali. Tarik nafas panjang kedua. Meninggal. Cepat sekali saudara sekalian. Oh, ini hidup orang yang sangat luar biasa. Meninggal dalam jaminan pasti. Dipegang oleh tangan Yesus. Dituntun masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin saudara sekalian. Ada orang waktu mau mati teriak, gelap, gelap, gelap. Dia boleh miliarder, dia punya uang banyak, anak buah banyak, percuma. Hidup tidak berhasil. Tapi kalau menjelang akhir hayat kita, Tuhan yang jemput, tangan Tuhan yang pegang. Oh, betapa bahagianya kita. Yesus bilang, aku yang pegang kunci maut dan kerajaan maut. Bagi orang percaya, mati hanyalah pindah tempat. Meninggalkan dunia yang fana, masuk ke sorga yang baka. Mati bagi orang beriman cuma ciluk, bah. Apa yang kita takutkan saudara? Dan itu terjadi karena Yesus sudah mati bagi kita. Berikutnya, kalau Yesus adalah Allah, bagaimana dia bisa mati? Ini kadang orang tanya, Yesus itu kan Allah, kok Allah bisa mati? Yohanes 1 ayat 14 tadi berkata, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, maka dia punya dua natur, dua sifat dalam satu pribadi. Dalam teologi disebut dengan istilah hypostatic union. Saudara-saudara, karena Yesus waktu di dunia, dia adalah Allah yang sejati, tapi sekaligus manusia sejati. Bisa lapar, bisa sakit, dan terutama sifat manusia bisa mati. Jadi kalau saya pakai ilustrasi, saya punya smartphone yang hebat. Bisa kirim suara, bisa kirim foto, bisa kirim gambar, bisa transfer duit lagi saudara sekalian. Tapi waktu saya ketemu sama saudara, saya menyelimuti dengan sapu tangan saya. Maka saudara tidak bisa melihat smartphone yang ada. Apakah sapu tangan ini bisa kirim foto, bisa kirim gambar, bisa kirim suara, bisa transfer uang, bisa atau tidak? Tidak, yang bisa transfer apa? Smartphone yang ada.
Yesus datang sebagai Allah sejati yang maha. Tapi dia membatasi kemahaannya menjadi tidak maha kuasa, tidak maha tahu, tidak maha hadir. Waktu dia lahir di Bethlehem, dia tidak ada di Yerusalem. Karena dia harus membatasi dengan kemanusiaan. Dia menyelubungi keilahiannya yang tanpa batas dengan kemanusiaan yang terbatas. Seperti ilustrasi saya tadi, saya manusia yang nyebur jadi ikan koki. Saudara-saudara, jadi Yesus punya dua sifat. Sifat sebagai Allah yang maha, sifat sebagai manusia yang terbatas. Manusia bisa lapar, manusia bisa sakit, manusia bisa mati. Makanya Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia harus jadi manusia yang bisa mati. Tubuh fisiknya mati pada waktu dia disalibkan. Ada yang bilang, Yesus itu Allah, kok dia bisa mati? Coba lihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Dikatakan dengan jelas begini. Baca bersama 2-3. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mati dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, baca bersama, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus mati sebagai apa? Dalam keadaan sebagai manusia. Jadi sifat manusiawinya yang bisa mati, sifat Allah tidak mungkin mati. Maka dikatakan dia dibangkitkan menurut roh. Roh Allah. Sifat Allah tidak bisa mati. Yesus mati sebagai manusia. Yesus bangkit karena dia adalah Allah yang tidak mungkin bisa mati. Contohnya, apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Amin. Kalau Alkitab ini dibakar, firman Allahnya lenyap atau tidak? Kenapa? Karena Alkitab adalah sarana fisik untuk menampung firman Allah yang telah disampaikan kepada manusia. Ini medianya. Kalau medianya dibakar, firman yang kekal itu tidak akan pernah habis. Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau Alkitab dibakar, bentuk fisiknya yang hancur. Tapi firman Allahnya tidak lenyap. Begitu juga dengan kematian Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah ini pertanyaan terakhir. Waktu Yesus bangkit, dia bangkit sebagai apa? Jawabannya, dia bangkit sebagai Tuhan, tapi juga sebagai manusia. Namun dengan tubuh yang telah dimuliakan, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang tidak bisa rusak lagi. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Yang mati tubuh alamiah daripada Yesus, yang bangkit adalah tubuh rohania. Bukan roh saja, dia punya tubuh, tapi tubuh kemuliaan. Contohnya Yohanes 12 ayat 24, ini contoh yang disampaikan Yesus dari dunia pertanian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, bagaimana orang caranya menanam gandum atau menanam padi? Maka dia taruh biji gandum itu di dalam tanah sampai mati. Tapi sebelum biji gandum itu mati, akan tumbuh tunas-tunas yang baru dari batang utama si gandum itu. Yang kemudian akan menggantikan gandum tersebut yang telah mati dengan tunas-tunas baru menjadi gandum yang lebih banyak jumlahnya.
Jadi pada waktu kita mati, orang yang percaya kepada Yesus, tubuh fisiknya, darah dan daging akan mati. Tapi nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru seperti yang dimiliki oleh Yesus. Bisa tembus tembok, bisa pindah cepat, bahkan bisa naik ke sorga. Kita nggak bisa ke sorga dengan tubuh ini. Orang naik ke luar angkasa saja masih harus pakai pakaian astronot, apalagi ke sorga. Tapi Tuhan akan mengganti tubuh kita menjadi tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Yesus tidak naik ke sorga dengan tubuh yang mati itu. Tapi dari tubuh yang mati dibangkitkan sebuah tubuh baru yang bisa membawa dia ke sorga. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mungkin saudara bilang, sebelum Yesus bangkit kan pernah ada orang mati yang bangkit namanya Lazarus. Kenapa tidak dikatakan Lazarus adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati? Beda. Karena Lazarus mati, lalu bangkit, lalu mati lagi beberapa tahun kemudian. Karena dia tidak punya tubuh kemuliaan, belum dapat. Tapi Yesus beda, dia mati, dia bangkit, dia tidak bisa mati lagi. Karena dia telah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan akan dibawa oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itulah firman berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh kita yang sekarang tidak sempurna, bisa tua, bisa keriput, bisa top, tua, ompong peot. Tapi nanti Tuhan akan berikan tubuh yang sempurna kepada kita, yang tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Itulah karya salib Kristus yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Maukah saudara dan saya membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadikan dia sebagai Tuhan, sehingga apa hal-hal yang indah yang telah dia siapkan bagi kita, dia berikan seluruhnya bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.